Gue sampai kayak, jujur kita berdua yuk lompat yuk gitu. Untuk Niskala yuk gitu. Boleh ceritain prosesnya gimana? Karena di sini Prilly layer by layernya banyak banget dan juga berperan harus jadi dua sudut pandang. As a pemain iya, tapi as a produser juga iya gitu. Iya betul. Sebenarnya jadi produser di sini juga keuntungan buat aku sebagai Niskala karena aku ngikutin perkembangan karakter Niskala dari nol. Jadi kan we created the character together kan. Aku sama Umay membuat karakter Niskala bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk oke, background Niskala apa? Bipolar disorder, tipenya yang mana? Terus kan beda-beda tipe kan. Terus oke, kita udah tentukan tipenya yang ini mau dibungkus dengan cerita yang seperti apa. Jadi aku udah ngikutin dari awal. Nah itu menguntungkan aku banget kan sebagai Niskala karena aku lebih mengenal lagi karakternya. Karena kita udah bahas misi Niskala ini dari nol lah, dari dia belum dikasih nama, kita udah bikin gitu gimana fisiknya, bentuknya, gimana dia mengatasi bipolar disordernya, orang tuanya siapa dan semuanya. Nah terus aku dan bipolar disorder kan masih asing pada saat itu karena aku nggak terlalu tahu soal bipolar disorder. Akhirnya banyak baca buku soal bipolar disorder gitu, kayak baca-baca, cari-cari tahu, terus juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia, ngobrol sama penyintas bipolar disorder supaya kayak oke, ini teorinya gini, tapi sebenarnya as a human yang mereka rasain banget tuh apa, triggernya apa, kenapa mereka bisa gini. Jadi emang lebih efektif kalau ngobrol ke orangnya langsung kan. Jadi ngobrol, terus juga dari awal kita didampingin juga sama psikolog. Jadi ngobrol juga ke psikolog, apa sih sebenarnya yang mereka rasain, kenapa mereka bisa kayak gini. Terus akhirnya sampai disambungin sama ceritanya, kita reading lumayan lama, lebih dari sebulan, latihan acting sama acting coach, akhirnya jadilah Niskala. Wow. Kita membuat cerita ini bareng-bareng, menciptakan karakternya. Aku bisa pede bilang kalau aku sama Tante Yani adalah orang pertama yang memberikan dia kepercayaan 100% gitu. Bahkan di saat 5 hari sebelum syuting dia tiba-tiba insecure pengen mundur dari project ini. Coba bayangin betapa pusingnya produser yang udah ngatur budget, ngatur lokasi. Sutradaranya 5 hari sebelum mau mundur. Coba gimana tuh? Terus nelfon, Pril gue gak jadi nih, Pak Munti aja. Aku di situ benar-benar cuma ngomong kayak, ya udah nggak usah syuting, gue nggak mau didirect kalau nggak sama lo. Aku cuma kayak gitu aja, gue nggak mau syuting kalau nggak sama lo, karena lo nggak bisa tiba-tiba mundur gitu aja di saat udah ngelewatin prosesnya, di saat semua orang udah capek. Kalau lo mau bilang insecure, kita semua juga insecure. Aku juga insecure sebagai produser baru pertama kali loh. Terus aku juga insecure baru pertama kali dapet peran kayak gini gitu. Jadi semua orang punya insecurity-nya masing-masing, tapi kan bukan berarti kita bisa nyerah di tengah jalan. Jadi aku sejak dari awal aku emang udah percaya sama Umay 100% karena aku tahu dia adalah orang yang sangat liar pikirannya dan tepat untuk ukuran kreativitasnya tuh banyak banget. Tinggal kita berdua yang jagain kreativitas dia supaya nggak terlalu liar. Soalnya kadang terlalu liar gitu ya enggak. Tapi ya aku percaya banget karena dia orang yang sangat smart. Kan ini film bercerita tentang mentality ya. Kak Prilly sendiri sebagai produser dan pemain, ada kisah story nggak sih dari Kak Prilly sendiri tentang mentality OCD dan lain-lain gitu? Kalau jika ada, apakah ini ngambil based on true story dari Kak Prilly sendiri atau seperti apa mungkin? Terima kasih. Gimana Mai? Yang dicurhatin? Nggak, aku nggak punya background bipolar disorder, tapi aku ada yang lain, tapi nggak diangkat di film ini karena satu dan lain hal. Terus ini true story atau enggak, ini fiksi tulisan ceritanya dari Umay, cuma kita terinspirasi dari penyintas-penyintas bipolar, dari perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Kayak misalnya, kok gue bipolar tapi kayak orang apaan ya, diasingkan. Itu kita ambil rasa itu, kayak perasaan itu kita ambil. Terus kayak gue gak disupport sama orang tua gue, itu kita ambil lagi. Gue susah nyari pacar karena orang tuh susah ngertiin gue, kita ambil lagi. Jadi kita terinspirasi dari rasa-rasa yang penyintas-penyintas bipolar ini rasakan. Tapi cerita keseluruhannya ya fiksi karena kita ditulis sama Umay gitu. Kalau aku sendiri gimana ya Mai? Ada terus pasti ada, maksudnya kita ambil kisah hidup kita gitu, potongan-potongannya. Iya, puzzle-nya, walaupun puzzle Prilly mau gede juga ya. Sebenarnya gede juga puzzle Prilly gitu, tapi emang pasti potongan
karena karya dituntut untuk jujur, bukan selalu dituntut bagus kan gitu. Yes. Saat karya dituntut jujur, ya kita harus ngambil dari apa yang udah pernah terjadi di hidup kita kan gitu. Jadinya ya pasti akan pas kita semua mungkin di sini nonton kayak oh iya ini ada bagian gua nih di sini nih. Iya, Ada relate gitu, itunya ya. gitu sih jadinya. Siap.